adalah definisi bahasa, bukan istilah gitu. Oke, boleh saya komentari terkait itu? Pak, sebentar Pak Yudho. Justru di Imam Syafi'i itu, karena si Imam Syafi'i ini terkenal dengan ahli kalamnya ya. Justru di Imam Syafi'i itu sebelum mengutarakan semuanya, maka di situ tulis bid'ah luhotan. Justru itu Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa ada bid'ah secara luhotan, ada bid'ah secara syar'an. Ini yang paling ditekankan dari madzhab Syafi'i, karena madzhab Syafi'i adalah yang paling terkenal sampai saat ini. Ashabnya hilang suaranya Pak, suaranya hilang Pak. Pak Ustadz Zulkarnain tidak terdengar suaranya. Beliau Pak Sabilio, saya izin jalan-jalan dulu. Oh Oke. gitu, baik. Ya, Mungkin Pak Sabli dulu yang mau menyampaikan. ya. Jadi kalau yang kalau yang saya pahami ya memang ya, kita ini rujukannya sama seperti yang tadi Pak Yai sampaikan. Rujukannya sama, hanya saja di penafsirannya. Penafsirannya itu berbeda karena kiblat ulamanya berbeda, artinya pegangan ulamanya berbeda. Maka disinilah coba kita urai. Nah, tentang bid'ah ini, saya sampai detik ini gitu ya, masih meyakini. Nanti tafadhol, silakan kita diskusikan. Saya sampai detik ini meyakini karena saya kemarin itu coba berusaha cari, ternyata ketemu beberapa ayat bahwa memang, tapi saya lupa, mohon maaf, saya lupa. Nanti ini saya sambil cari-cari nih ayatnya nih. Diterangkan oleh waktu itu oleh Ustadz Salim Afillah, beliau ngejelasin tentang bid'ah. Saya lagi cross check juga sambil buka internet. Bid'ah itu kebanyakan itu memang menyimpang di sini dalam arti dhalalah. Jadi makna kulunnya itu adalah kebanyakan. Makna kulunnya. Saya kalau misalnya Nah, ya kullu dhalalatin finnar mau diartikan apa? Apa kita mengartikan kebanyakan kesesatan itu di neraka gitu? Oke, itu nanti akan saya jawab, Pak Sabli. Nanti akan saya jawab itu ya, Pak Zulkarnain akan saya jawab itu. nanti sebentar. Ustadz Zulkarnain, Farisan. Nanti saya bisa menjelaskan itu. Siap. Nanti sebentar. Saya tadi mau ngomong apa ya? Astagfirullah. Jadi tentang bid'ah itu kan pertengahan. Ya. Jadi punya namanya kebanyakan gitu. Kebanyakan itu masuk kategori memang dolalah. Nah, ketika tadi ada pernyataan seperti itu dari Ustadz Zulkarnain, ya gimana ya? Kita yang mungkin pernah belajar bahasa Arab, kita menemukan memang di situ apa namanya, kulun itu memang kalau dipaksakan seluruhnya itu akan mengalami bias. Nah, masalahnya saya ini belum menemukan ini, belum cek lagi tentang ayatnya. Nanti mungkin saya susulkan. Cuman saya sampai detik ini, kalau saya pribadi ya, saya meyakini memang kebanyakan. Hanya saja untuk vonis bid'ah itu jatuh. Nah, artinya begini, kan ibadah itu kan kalau pakai sudut pandang yang disampaikan dengan kaidahnya Ibnu Taimiyah atau siapa tadi, ulama satu lagi yang disebutkan oleh Ustadz Zulkarnain tadi, bahwa ibadah itu haram sampai ketemu dalilnya gitu. Nah, yang sudah masyhur di kalangan kaum muslimin itu bahwa ibadah itu terbagi dua, ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Mungkin yang dimaksudkan tentang bid'ah dhalalah itu yang sudah ada nas dalam Quran maupun hadis, maknanya di situ mahdohnya. Nah, yang ada nas di dalam Quran maupun hadis, yang ada nas di dalam Quran maupun hadis, mahdoh di bagian mahdohnya, nah itu baru di situ sangat ketat sekali. Hanya saja di bagian ghairu mahdoh atau hablum minan nasnya, muamalahnya, nah disitulah yang berlaku adalah lebih ke gimana ya, tentang bid'ah tadi tidak seketat, bahkan mungkin ya ini pendapat pribadi ya, bisa jadi salah ya, yang saya temukan begitu. Artinya kaidah bid'ah yang ketat itu adalah untuk
perkara ibadah mahdoh. Itu saja dulu dari saya. Saya lagi nih cek-cek juga. Monggo yang lain. Iya, betul. Oke, sekarang saya mungkin bisa baik. ngasih Karena penjelasan sedikit. terkait yang ditanyakan sama sama Pak Zulkarnain ya. Kalau begitu dengan wakullu dhalalatin finnar tadi ya, gitu ya. Berarti kebanyakan kesesatan itu akan diartikan juga kebanyakan kesesatan itu di neraka, akan seperti itu juga gitu. Bukan diartikan semua kesesatan di neraka, begitu ya Pak Zulkarnain? Iya, kalau misalnya dari awalnya tadi diartikan kebanyakan. Oke. Ya. Misalnya kan, apa kemudian kullu selanjutnya itu bisa dikatakan ikut Kebanyakan Tapi di juga. surga ya. Oke, jadi begini Pak Zulkarnain. Jadi kulun itu punya makna amun maksusun dan amun ghairu maksus. Jadi punya makna setiap ya, tanpa terkecuali, dan setiap yang dikecualikan, kan begitu. Yang dikhususkan. Nah, jadi tidak punya kulun tidak selalu bermakna setiap tanpa terkecuali, itu yang kami pahami begitu. Nah, kita bisa ambil contoh aja ya. Kalau misalkan pernyataan Allah sendiri yang Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwa semua bid'ah itu sesat, kan gitu. Yang sering saya dengar itu kan, Rasulullah sendiri yang mengatakan semua bid'ah itu sesat, kan gitu. Masa kita akan membaginya begitu kan? Coba kita ini nukil juga hadis yang lain. Rasulullah sendiri juga yang mengatakan setiap mata itu berzina. Apakah juga termasuk mata Rasulullah berzina? Tentu saja tidak kan? Kenapa? Karena ada yang mentahsis, ada dalil lain yang mengkhususkan atau memperkecualikan. Mana dalilnya? Yaitu dalil tentang bahwa Rasulullah itu adalah maksum. Wa ma yantiqu anil hawa. Itu adalah salah satu dalil yang mentahsisnya. Begitu juga dengan lafadz kullu bid'atin dhalalatin wa kullu dhalalat ya. Wa kullu dhalalatin finnar. Ya. Bagi yang memahami bahwa kullu yang di lafadz awal kullu bid'atin dhalalatin itu tidak bermakna setiap secara mutlak, maka maksudnya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh saudara Sabili tadi, begitu. Adapun makna ayat di lafadz berikutnya wa kullu dhalalatin finnar ya, maka harus kita cari adakah taksisnya, pengecualiannya di nas lain ya, di ayat lain atau di hadis lain ya, atau di kelanjutan nas yang menyatakan bahwa ada kesesatan yang tidak masuk neraka. Nah, kan tidak ada. Ya, berarti pada lafadz kullu dhalalatin finnarnya itu berarti punya makna amun ghairu mahsus. Punya makna umum yang tanpa terkecuali. Begitu. Saudara. Pak Julio, sebentar saya menambahi Pak Julio ya. Pak Julio tadi ketika saya mengatakan bahwa segala sesuatu yang tidak ada nas halal haramnya itu maka hukumnya mubah. Berdasarkan apa? Berdasarkan ayat Al-Qur'an, wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Lah sekarang saya minta untuk Pak Rosim datangkan ketika dia mengambil dari kalam Ibnu Taimiyah, maka datangkan Ibnu Taimiyah itu sumbernya dari mana ayatnya, karena setiap qawaid yang dibangun di aswaja itu berdasarkan dalil. Begitu ya, istilahnya kami tidak ngarang langsung ada muncul satu istilah, tidak. Setiap qawaid yang ada di aswaja itu ada landasannya dalil.
Nah, terus tentang hadis kullu bid'atin itu kalau menurut Imam Nawawi malah ditaksis dengan hadis mansana sunatan hasanatan, itu dengan hadis itu. Jadi istilahnya Iya, ada betul. sandarannya ya. Oke, bukan kosong-kosong. Lanjut, Iya. lanjut. Jadi bagi yang meyakini bahwa kullu bid'atin itu lafadz kulunya tidak bermakna setiap secara mutlak, tetapi bermakna amun mahsusun, taksisnya adalah hadis lain yang berbunyi man sanna sunatan hasanatan falahu mislu falahu ajruhu wa ajru man amilah ila akhirih. Itu adalah taksisnya. Adapun di lafadz berikutnya wa kullu dolalatin finnar, itu kullu yang berikutnya itu amun mahsus, amun ghairu mahsus ya, maksud saya. Kenapa? Tidak ada nas lain yang memperkecualikan adanya kesesatan yang tidak masuk neraka, begitu. Begitu, sebentar ya. Saya tanya dulu sedikit Ya. nih. Berkaitan dengan mansanna sunatan hasanatan atau sunatan sayyiatan ya. Nah, pandangan asbabul wurudnya hadis itu seperti apa? Ada ya, ada asbabul wurudnya memang itu ya, gitu. Tetapi apakah selalu apakah penghukuman itu selalu didasarkan asbabul wurud? Kan ternyata juga tidak. Lebih mengarahkan. Iya, saya sempat membaca satu kaidah bahwa asbabul wurud ataupun asbabun nuzul itu tidak selalu menjadi sebuah penentuan hukum. Begitu. Saya sempat membaca ungkapan semacam itu ya. Sebenarnya begini, Pak Zulkarnain, saya hanya ingin menyampaikan bahwa di generasi salaf itu sebenarnya memang sudah terjadi perbedaan antara yang memahami dalil kullu bid'atin itu sesuai dengan dohirnya, yakni tanpa pembagian bid'ah itu semuanya sesat. Ada juga yang memahami bid'ah itu dibagi gitu. Tetapi antara ulama yang membagi dan yang tidak ini mereka saling menghormati dan tidak sampai menuduh sebagai ahlu bid'ah atau mubtadi dan seterusnya begitu. Saya hanya ingin mendudukkan itu sebenarnya. Adapun yang membagi adanya bid'ah dolalah dan bid'ah ghairu mazmumah itu Pak Ustadz, suaranya nggak kedengeran. Pak Zulkarnain suaranya nggak kedengeran. Adapun mereka yang membagi ada bid'ah dolalah dan bid'ah ghairu mazmumah ya, misalkan Imam Syafi'i, itu pun mereka juga punya satu dawabit gitu loh, punya rambu-rambu begitu ya. Di antaranya ya perkataan Imam Syafi'i sendiri, yaitu perkara-perkara yang baik yang tidak bertentangan dengan Quran, Sunnah maupun ijma. Gitu. Terus di samping itu juga mereka yang meyakini bid'ah terbagi itu pun juga masih mengistilahkan ada ibadah apa yang tertentu itu ya. Tadi yang disampaikan Pak Sabri tadi apa? Ibadah mahdoh dengan mahdoh dan ghairu ibadah ghairu mahdoh gitu loh. Jadi bid'ah dolalah itu masuk di wilayah yang mahdoh, yang saya pahami begitu di mazhab Syafi'i itu. Bid'ah dolalah itu masuk di ranah ya ibadah yang mahdoh. Adapun di ibadah yang ghairu mahdoh itu dikaji apakah masuk ke dalam dolalah mazmumah ya atau kepada yang ghairu mazmumah begitu. Maka dari itu kalaupun misalkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa tahlil itu bid'ah yang sesat segala macam, maka itu pun dalam koridornya Imam Syafi'i yang membagi bid'ah tadi, sehingga pernyataan Imam Syafi'i yang mengatakan misalkan tahlil itu bid'ah, misalkan ya pernyataan semacam itu berbeda dengan pernyataan mereka yang memahami semua bid'ah itu sesat.
Afwan, Ustadz Julio, host itu Abi Najwa mau naik, saya mau turun kalau Abi Najwa naik, sebab saya sudah pergi kerja ini. Boleh saya komentar sedikit, Pak Hos? Ya, silakan. Silakan. Nah, kalau boleh terkait dengan pernyataan saya tadi, Pak ya. Sebentar, sebelum ngomong yang lain, ini usul saya nih, biar Pak Zulkarnain ini tidak salah paham, beliau ini kan suaranya nggak kedengeran. Nah, tadi kan kayak penjelasan misal dari argumennya, kemudian Pak Zulkarnain itu, saya lihat itu beliau itu sedang ngomong, tapi suaranya nggak kedengeran. Khawatir